Seorang wanita bernama Heather Paul membagikan sebuah pengalaman yang ia sebut sebagai salah satu kejadian paling mengganggu dalam hidupnya, lengkap dengan bukti rekaman kamera keamanan melalui akun media sosialnya. Dalam keterangannya, Heather menjelaskan bahwa saat itu ia sedang bersantai di halaman rumahnya di Philadelphia, Pennsylvania bersama suami dan kedua putranya. Mereka duduk santai sambil menikmati es krim, tanpa ada hal mencurigakan di sekitar mereka. Namun suasana tenang itu berubah ketika Heather melihat sesuatu di trotoar tepat di depan rumahnya. There's like little mosquitoes. Kind of going on there. Anehnya, suaminya tidak melihat siapapun. Kedua anak mereka juga tidak. Situasi itu membuat Heather panik. Ia mulai mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang dapat melihat sosok tersebut. Malam itu juga, Heather memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera keamanan yang terpasang di pintu depan rumah mereka. Hasilnya membuatnya terkejut. Rekaman tersebut memperlihatkan sosok wanita pucat yang berjalan perlahan di depan rumah, persis seperti yang ia lihat sebelumnya. Pengalaman itu tidak berhenti sampai di situ. Heather kemudian menjelaskan bahwa rumahnya berada sekitar 1 mil dari sebuah lokasi yang dikenal memiliki sejarah kelam, yaitu Bayberry Mental Hospital, sebuah rumah sakit jiwa tua yang telah lama terbengkalai. Tempat tersebut dikenal luas karena berbagai laporan pelanggaran serius di masa lalu, termasuk perlakuan tidak manusiawi terhadap pasien, dugaan eksperimen medis, serta banyaknya korban jiwa. Rumah sakit itu juga dikabarkan memiliki terowongan bawah tanah yang dahulu digunakan untuk memindahkan jenazah. Heather sendiri tumbuh besar di kawasan tersebut dan telah lama mengetahui reputasi Bayberry. Pertanyaan yang kemudian muncul menjadi semakin mengganggu. Mengapa hanya Heather yang dapat melihatnya secara langsung? What? What did you say, Mommy? Sepasang suami istri di Virginia Barat memiliki sebuah toko kecil hewan peliharaan. Setiap malam mereka biasa membiarkan salah satu anjing mereka yang sudah tua berkeliaran bebas di dalam toko. Dan di setiap harinya mereka hampir tidak pernah mendapati masalah apapun. Sampai suatu pagi, saat mereka datang untuk membuka toko, mereka merasa ada sesuatu yang terasa berbeda dari anjingnya. Anjing itu tidak menyambut mereka seperti biasanya. Dia hanya meringkuk diam di tempat tidurnya dan menolak untuk keluar, seolah telah terjadi sesuatu padanya. Awalnya mereka mengira bahwa anjing itu sedang sakit atau terluka, dan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan anjingnya, mereka mulai memeriksa rekaman kamera keamanan. Dan apa yang mereka lihat saat itu langsung membuat mereka merinding. Tepat pada pukul 11.30, kamera menunjukkan anjing itu berjalan perlahan di dalam toko yang gelap. Lalu tiba-tiba sesuatu menghantam tubuh anjing itu ke samping dengan keras. Tubuhnya terpental seolah-olah ditendang oleh sesuatu yang tak terlihat. Pertanyaannya, apakah ini hanya sebuah kecelakaan yang aneh? Atau apakah malam itu memang ada sesuatu yang tak terlihat datang ke toko mereka? Seorang pria bernama Oscar Nunes percaya ada sesuatu yang mengikuti keluarganya. Ia merasa ada hal-hal aneh yang mulai terjadi di sekitar rumah mereka tanpa penjelasan yang masuk akal. Singkat cerita, pada suatu malam, Oscar dan istrinya yang baru saja pulang ke rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat banyak lalat berkerumun di seluruh rumah, di dinding, di langit-langit, dan di ruangan yang biasanya bersih. Ia tidak bisa menemukan alasan logis apapun tentang bagaimana lalat-lalat itu bisa berkerumun di rumahnya, karena ia meyakini tidak ada bangkai, tidak ada sampah, dan tidak ada sesuatu yang bisa menarik lalat sebanyak itu. Singkat cerita, beberapa malam kemudian, putra Oscar tertidur di sofa ruang tamu, dan pada larut malam, anak itu terbangun setelah mendengar suara aneh. Dia berlari ke kamar orang tuanya sambil menangis dan ketakutan. Anak itu berkata dia melihat seseorang berdiri di lorong. Pada saat itu Oscar mengira mungkin itu hanya mimpi buruk yang dialami anaknya pada saat itu. Tapi untuk memastikan, dia memeriksa rekaman kamera keamanan, dan di sanalah dia melihatnya. Sebuah sosok besar berdiri diam di ujung lorong. Bentuknya menyerupai seorang pria menghadap ke arah ruang tamu, tepat ke arah tempat putranya tidur. Namun beberapa detik kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Oscar dan keluarganya tidak tahu siapa atau apa yang mereka lihat malam itu. Satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, lorong di rumah mereka tidak pernah terasa sama lagi. Seorang pria bernama Dani yang bekerja pada shift malam di sebuah pusat kebugaran mengaku sering mengalami serangkaian kejadian aneh selama beberapa minggu terakhir. Suatu malam sekitar pukul 22.30, Dani berada sendirian di dalam gedung setelah seluruh area gym dikunci. Saat menyelesaikan tugas penutupannya di meja resepsionis, ia tiba-tiba mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti.
Porque esto pasa muy... ¿Viste? O sea, mira, vamos a pensar. Son 10:35. Ahorita ya no debe de haber nadie. Merasa ada yang tidak beres, Dani segera mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ay, puta madre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, ma. Meskipun pusat kebugaran berada dalam keadaan terkunci dan seharusnya kosong, terdengar suara logam yang keras bergema di dalam bangunan. Bunyinya menyerupai peralatan gym yang sedang dipindahkan. O sea, mira, vamos a pensar. Son 10:35. Ahorita ya no debe de haber nadie. Tú lo escuchaste. Yo lo escuché. Tú lo... O sea... Berusaha tetap tenang, Dani mencoba mengidentifikasi suara tersebut. Menurutnya, bunyi yang ia dengar sangat mirip dengan suara seseorang yang sedang menyusun kembali barbel keratnya. Dengan hati-hati, Dani memutuskan untuk memeriksa lantai atas. Saat melakukan pengecekan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di balik sebuah pintu yang terkunci, sebuah karung tinju terlihat berayun sendiri. No estoy loco. No estoy loco. Está cerrado. Está cerrado. Digo, si lo forzo no quiero romperlo, pero... Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Tidak ada tanda-tanda kehadiran orang lain di dalam gedung. Sejak malam itu, Dani mulai meyakini bahwa apapun yang terjadi di pusat kebugaran tersebut tidak memiliki penjelasan yang mudah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di gym itu? Seorang wanita bernama Sarah Vargas yang tinggal bersama ayahnya di sebuah apartemen di Kolombia menceritakan sebuah peristiwa menyeramkan yang ia alami sendiri. Saat itu, Sarah sedang bersantai di dalam apartemennya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan keras yang berasal dari unit apartemen sebelah. Pada awalnya suara tersebut terdengar samar, namun perlahan teriakan itu semakin jelas, bahkan terasa semakin dekat dan mengganggu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Sarah segera berdiri dan melihat keluar jendela. Ia mendapati beberapa orang mulai berkerumun di jalan, tepat di depan gedung apartemen tempat ia tinggal. Sebagian besar warga memiliki dugaan yang sama. Mereka mengira sedang terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tak lama kemudian, polisi dipanggil untuk mengamankan situasi. Namun kejanggalan mulai terasa ketika petugas tiba di lokasi. Alih-alih langsung mendobrak pintu apartemen tersebut, polisi justru meminta warga sekitar untuk mengambil manik-manik rosario, benda yang umum digunakan dalam doa Katolik. Situasi semakin tidak biasa. Polisi bahkan memanggil seorang biarawati Katolik untuk datang ke lokasi. Belakangan diketahui, sumber teriakan itu bukanlah pertengkaran atau perkelahian, melainkan sebuah ritual pengusiran setan yang sedang berlangsung di apartemen sebelah. Sarah kemudian menjelaskan bahwa sebelum kejadian itu, dua gadis yang tinggal di unit tersebut sempat bermain papan Ouija. Tidak lama setelahnya, salah satu dari mereka dilaporkan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Gadis itu menjadi agresif, berteriak tanpa henti, meronta, dan bahkan memuntahkan cairan gelap dengan tekstur yang menyerupai tanah. Keluarga gadis tersebut meyakini bahwa ia telah dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Hal yang membuat situasi terasa semakin ganjil adalah sikap polisi di lokasi, yang tampak seolah menerima dugaan tersebut tanpa banyak pertanyaan. Menurut Sarah, teriakan itu terus terdengar sepanjang malam. Suara tersebut baru mulai mereda menjelang pagi, hingga akhirnya benar-benar berhenti. Seorang wanita muda bernama Sydney membagikan pengalaman menyeramkan yang ia alami melalui akun media sosial miliknya. Kejadian itu terjadi saat ia diundang ke pernikahan keluarganya sebagai pengiring pengantin.
Ia menjelaskan bahwa pada waktu itu keluarga pengantin menyewa sebuah Airbnb tua untuk ditempati selama 1 minggu. Pada awalnya semuanya terasa normal, tidak ada hal yang mencurigakan, namun Sydney mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali anjingnya berada di bawah tangga, hewan itu langsung menunjukkan perubahan perilaku. Anjing tersebut terlihat gelisah, diam, menatap ke satu titik, dan menolak untuk bergerak, seolah ada sesuatu tepat di area tersebut. Suatu malam, sepulang dari berjalan-jalan, Sydney merekam video di sekitar tangga, dan disitulah kejadian janggal mulai terjadi. Tali anjingnya tiba-tiba terangkat dengan sendirinya, seolah ada yang menariknya ke atas. Beberapa detik kemudian, tali itu jatuh kembali ke leher anjing. Yang terasa lebih ganjil, tepat sebelum tali tersebut bergerak, terdengar suara langkah kaki. Suara itu menyerupai seseorang yang berlari menaiki tangga kayu. Sejak saat itu, Sydney mulai merasa curiga. Terlebih lagi karena anjingnya hanya menunjukkan reaksi panik di bawah tangga, dan tidak pernah di bagian atas. Pertanyaannya kini, apa sebenarnya yang berada di bawah tangga itu? Santa Maria Inn yang dibangun pada tahun 1917 dikenal sebagai salah satu hotel tertua di California. Selama puluhan tahun, baik tamu maupun staf hotel kerap melaporkan berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Beberapa tahun lalu, seorang tamu bernama Martha menginap di hotel tersebut bersama suaminya dan anjing border collie mereka, Oreo. Saat itu, mereka berjalan santai menyusuri lorong hotel. Tidak ada hal yang terlihat janggal, hingga tiba-tiba Oreo berhenti. Oreo's freaking out, guys. There's somebody sitting there. He doesn't want... Anjing itu menatap lurus ke arah sebuah bangku yang berada di sisi lorong. Reaksinya terlihat seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di bangku tersebut. Padahal, lorong tampak sepenuhnya kosong. Martha mencoba menenangkan Oreo, namun anjing itu menolak mendekat. Sebaliknya, ia justru terlihat semakin panik, seakan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Pada saat kejadian, Martha dan suaminya menganggap reaksi Oreo hanyalah respons biasa seekor anjing. Namun bertahun-tahun kemudian, Martha kembali memutar ulang rekaman tersebut, dan kali ini ia menyadari sesuatu yang sebelumnya terlewat. It's alright, come on. Pada bagian ketika Oreo mundur dari bangku, terdengar suara samar di dalam rekaman. Hal yang membuat kejadian itu terasa semakin ganjil. Pada saat itu tidak ada seorang pun di lorong, tidak ada orang lain di sekitar mereka. Pertanyaannya kini, apa yang sebenarnya dilihat Oreo di bangku tersebut? Dan siapa yang berbisik memanggilnya? Seorang wanita bernama Jennifer mengaku baru saja pindah ke sebuah rumah bersejarah, bangunan lama yang dibangun pada tahun 1907 dan dipenuhi berbagai barang antik. Pada awalnya rumah itu tampak normal, terlihat indah, tenang, dan nyaman untuk ditinggali. Namun tidak lama setelah ia menetap di sana, Jennifer mulai mengalami berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Merasa ada sesuatu yang janggal, Jennifer akhirnya berbicara dengan seorang sejarawan lokal. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa rumah tersebut memiliki riwayat kelam. Beberapa orang diyakini pernah meninggal di dalamnya. Bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan dalam kondisi emosional yang berat. Sejak saat itu, Jennifer mulai mencurigai satu hal, bahwa sumber dari berbagai keanehan tersebut mungkin berasal dari rumah itu sendiri. It's like 4:45, so I'm just gonna listen and see. I want to go up on this landing and see if I can hear it better. Okay, well, listen up here. I seriously feel like I'm hearing people like have a conversation. No one's here but me. Oh my gosh. I'm hearing movement. Down there. And then I heard something up here.
Do you hear that? It sounds like music. The usual dinner time activity. I'm gonna play it back and see if I caught anything. Dalam rekaman tersebut, Jennifer terlihat berdiri diam, mencoba mendengarkan. Ia yakin mendengar sesuatu. Di dalam rekaman, Jennifer sendiri terdengar ragu. Nada suaranya menunjukkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian. Pertanyaannya kini terasa sederhana. Apa sebenarnya yang terdengar malam itu? Suara biasa yang disalahartikan atau sesuatu yang memang berasal dari dalam rumah tersebut? Seorang nenek bernama Cindy Reed sedang menjaga cucunya yang masih kecil, Nova, di rumah keluarga mereka. Awalnya situasi terlihat sepenuhnya normal. Cindy merekam momen santai tersebut sambil mengobrol dan bercanda dengan Nova. Namun suasana berubah secara tiba-tiba. Nova mendadak menghentikan perhatiannya, lalu menatap ke arah belakang Cindy. Dengan nada serius, ia mulai berbicara tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Cindy. Sekarang perhatikan rekaman ini dengan saksama. You're so funny. I can't wait until summer gets here so we can go outside and play. I miss Mimi. I miss you too. I miss you too. Here What? coming. What? Who's coming? Here coming. Who? Him. You see somebody back there? Him. Who? Here. Him? Yeah. Where's he at? Is he in our house? Yeah. Where? Show me. Where's he at? He's right in front of you? Yep. Who is it? A guy. Who's there, mister? What are you doing in our... Where's he at? In the dining room? Yep. Show me him. Go show me him. Give me your hand. Take me to him. This him. Take me to him. Show me. This him. Wait, let me... Show me. Is he right here? Yep. He's in our dining room? Yeah. What are you doing in our dining room, mister? What does he look like? I bug. He's got bug eyes? Yeah. What are you doing in our living room, mister? Get. You go back home. You go back wherever you came from. Pink. What's he doing? Come on, you're creeping me out. We're going upstairs. Come on. You're scaring me. We're going upstairs. Yeah, you're scaring me. We're going upstairs. Ibu Nova kemudian menjelaskan bahwa Cindy memang dikenal sangat sensitif dan mudah merasa takut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan fenomena paranormal. Hal yang membuat kejadian ini semakin mengganggu adalah pernyataan Nova yang terus berulang. Ia mengklaim bahwa seorang pria kerap muncul di sekitar rumah mereka. Masalahnya, tidak ada satupun orang dewasa di rumah tersebut yang pernah melihat sosok yang dimaksud. Situasi ini memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah ini sekadar imajinasi seorang anak kecil, atau Nova benar-benar melihat sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain?